Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang metode memahami hadis, perspektif gender dan medis. Pengertian dan definisi. Apa itu hadis? Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, atau perilaku yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan gender itu adalah merujuk pada peran sosial dan budaya, harapan, dan perilaku yang terkait dengan menjadi laki-laki atau perempuan dalam suatu masyarakat tertentu. Sedangkan medis yaitu yang berkaitan dengan kesehatan, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Nabi Muhammad memberikan panduan mengenai cara menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Medis dalam hadis sering dikenal dengan istilah tibbun nabawi, yaitu pengobatan Nabi. Kemudian, pembagian metode pemahaman hadis berbasis isu gender dan medis. Gender sesuai yang tertera di video. Tujuan analisis gender terhadap hadis ini untuk mengungkapkan makna sosial yang terkandung dalam hadis terkait relasi laki-laki dan perempuan, atau membedakan antara ajaran normatif Islam dan pemahaman budaya patriarkal yang mungkin mempengaruhi periwayatan atau penafsiran hadis. Kemudian medis, seperti yang tertera di video, yang tujuannya itu untuk mengevaluasi kebenaran medis dari isi hadis berdasarkan ilmu kesehatan kontemporer, atau menemukan hikmah ilmiah dari praktik Nabi yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian, integratif, yaitu menggabungkan keduanya yang tujuannya untuk menyelami kandungan hadis secara multidimensi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman modern. Urgensi pendekatan gender dan medis dalam kajian hadis. Yang pertama, keadilan sosial yang membantu mengungkap dan mengatasi potensi hadis yang dapat berujung pada diskriminasi gender atau praktik medis. Yang kedua, pencerahan ilmiah yang memperkaya kajian hadis dengan wawasan dari ilmu-ilmu modern. Dan yang ketiga, pencegahan radikalisasi yang menawarkan interpretasi yang moderat dan inklusif. Contoh dan kualitas hadis, isu gender dalam tanggung jawab suami istri seperti yang sudah tertera dalam video, yaitu keduanya itu memiliki peran penting dan tanggung jawab tersendiri yang menunjukkan tanggung jawab timbal balik suami istri, bukan dominasi atau suatu pihak. Konsep Ra'in itu, pemimpin dalam hadis ini bersifat fungsional dan kolektif. Contoh hadis dan kualitas. Contoh hadis isu medis dalam anjuran berobat sebagai berikut. Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Kemudian takhrij hadis. Metode takhrij hadis menggunakan dua metode lafal dan metode maudhu. Kedua metode ini digunakan dengan menggunakan kamus mu'jam dan sidirum. Untuk pencarian tentang hadis-hadis gender atau hadis-hadis yang ada hubungannya dengan gender dilakukan melalui penusulan beberapa kosakata, yaitu ar-rijal, ar-rajul, abuka, ummuka, an-nisa'u, al-mar'ah, amra'atu. Kontekstual metode pemahaman gender dan medis menafsirkan teks-teks agama seperti hadis dan Al-Quran dengan mempertimbangkan konteks zaman turunnya wahyu serta realitas sosial kontemporer, termasuk isu-isu kesehatan reproduksi, hak perempuan, peran keluarga, dan layanan medis. Contoh hadisnya sebagai berikut. Analisis akhir, keadilan perlakuan dan hak. Kemudian kesadaran bahwa perbedaan biologis tidak boleh menjadi dasar ketidakadilan struktural dalam pelayanan kesehatan, peran keluarga maupun sosial. Kemudian etika kesehatan dan pelayanan medis. Tidak diskriminatif terhadap gender. Kemudian
perhatian khusus terhadap isu perempuan seperti akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, perlindungan dari kekerasan, hingga representasi perempuan dalam profesi medis.